On three. One, two, three, start! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albania merupakan salah satu negara yang terletak di Eropa bagian tenggara dengan ibu kotanya Tirana yang penduduknya mayoritas Islam. Nama Albania berasal dari bahasa Albania Skiperia yang berarti tanah elang. Berikut ini 7 fakta menarik mengenai negara Albania. Tonton terus channel ini sampai selesai, tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Albania memiliki bendera nasional bergambar elang hitam berkepala 2 dengan latar belakang berwarna merah. Pada abad ke-15, bendera ini pernah digunakan oleh Skanderbeg ketika memimpin pemberontakan melawan Ottoman. Untuk mengenang jasa Skanderbeg, maka bendera tersebut dijadikan sebagai bendera nasional. Sementara itu, masyarakat Albania suka menyebut diri mereka sebagai Skipter, yang artinya anak-anak elang. Inilah alasan Albania disebut juga sebagai negara elang. Pertama, bahasa Albania tertua di Eropa. Bahasa Albania termasuk ke dalam salah satu dari 9 bahasa Indo-Eropa dan merupakan bahasa tertua di benua ini. Orang-orang Albania juga menggunakan bahasa lain untuk berkomunikasi sehari-hari, seperti Armenia, Balto-Slavik, Helenis, Indian, Irak, Itali, dan Celtic. Sayangnya, di negara ini sangat sulit untuk menemukan orang yang mahir berbahasa Inggris. Kedua, mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari jumlah penduduk Albania yang mencapai 2.846 juta, 70%-nya adalah Muslim yang terbagi dalam Muslim Sunni dan Bektashi Syiah. Ini menjadikan Islam sebagai agama mayoritas di Albania. Sementara itu, Kristen merupakan agama kedua yang paling banyak dianut oleh penduduk Albania, dan sisanya menganut agama lain. Ketiga, orang-orang Albania memiliki kebiasaan jalan kaki di malam hari. Penduduk Albania memiliki kebiasaan berjalan kaki di sore hari yang dikenal dengan nama siro. Mereka melakukan ini dengan tujuan untuk meregangkan kaki dan bertemu dengan para tetangga. Biasanya, orang-orang Albania akan berkumpul di tempat-tempat ramai hingga malam tiba. Bahkan di beberapa kota, jalanan akan ditutup untuk kendaraan pada jam-jam tertentu. Keempat, orang Albania akan menggelengkan kepala saat mengatakan ya dan mengangguk saat mengatakan tidak. Berbeda dengan kebiasaan masyarakat Indonesia, orang-orang Albania akan menggelengkan kepala saat mereka mengatakan ya atau setuju sesuatu dan menganggukkan saat mengatakan tidak atau saat tidak setuju terhadap sesuatu. Jadi, saat berbicara dengan orang Albania harus berhati-hati ya, jangan sampai salah agar tidak menimbulkan kebingungan. Kelima, Albania belum pernah menang dalam Olimpiade. Negara Albania tercatat belum pernah memenangkan medali apapun dalam Olimpiade. Olahraga populer yang ada di Albania adalah angkat besi, menembak, dan gulat. Keenam, salah satu tempat terbaik di Eropa ada di Albania. Albania memiliki kota yang menjadi salah satu tempat terbaik di benua Eropa. Hal ini pun sudah diakui oleh situs warisan dunia UNESCO. Nama kota tersebut adalah Kota Berat atau yang dikenal juga dengan Kota 1000 Jendela.
Ketujuh, negara yang kaya akan flora dan fauna. Memiliki luas wilayah 28.748 km persegi, Albania tergolong negara kecil. Meskipun begitu, negara ini memiliki lebih dari 3.250 spesies tumbuhan, yang artinya Albania telah menyumbang 30% flora untuk benua Eropa. Tempat terbaik di Albania untuk melihat aneka bunga-bunga berwarna-warni yang bermekaran dan berbagai macam satwa adalah di Taman Nasional Logra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji dan umroh terbesar di dunia. Setiap tahun berbondong-bondong umat Islam Indonesia pergi ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah tersebut. Selain itu, tenaga kerja Indonesia juga banyak mencari kehidupan di negeri petrodolar itu. Namun, ada beberapa hal yang perlu masyarakat ketahui terkait perbedaan budaya Arab dan Indonesia, terutama bagi mereka yang akan berinteraksi dengan masyarakat di sana. Untuk mengetahuinya, tonton terus channel ini, tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Pertama, antara budaya Arab dan Islam. Arab Saudi dikenal dengan negara kelahiran Islam dan anggapan pada umumnya bahwa masyarakat Saudi itu Islami. Nyatanya, tidak 100% demikian. Mereka juga bagian dari budaya Arab, termasuk warisan jahiliyah dengan segala pernak-perniknya, termasuk cara dan etika mereka dalam berkomunikasi tidak selalu santun seperti diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagian dari cara mereka berkomunikasi bersifat kultural semata-mata. Konon, ada dua tipe orang Arab, tipe Abu Bakar dan Abu Jahal. Orang Arab yang telah mendapat pendidikan Islam dan meresapi ajarannya akan berperilaku bak Abu Bakar. Sedangkan mereka yang kering dari ajaran akhlak Islam biasanya akan buruk seperti Abu Jahal. Kedua, budaya mujamalah atau basa-basi. Berbeda dengan budaya barat yang cenderung ekspresif dan berbicara langsung lugas, orang Arab tidak berbicara secara langsung. Untuk mengungkapkan maksud aslinya, orang Arab akan berbicara banyak hal terlebih dahulu dan banyak basa-basi atau mujamalah. Untuk bertanya kabar pada teman, tak cukup sekali dengan satu ungkapan, tapi berulang kali. Meski telah berkata sesuai maksudnya, orang Saudi kadang masih mengira yang dimaksudkan adalah suatu yang lain. Misal, kata la tidak sebagai jawaban tidak untuk tawaran menambah makan dan minum. Agar sang tuan rumah yakin bahwa tamunya memang betul-betul sudah kenyang, maka sang tamu harus mengulangi la berulang kali dan kata wallahi. Ketiga, keras bukan berarti marah. Orang Arab Saudi terbiasa bersuara keras untuk mengekspresikan kekuatan dan ketulusan, apalagi kepada orang yang mereka sukai. Sayangnya, suara keras mereka kadang ditafsirkan sebagai kemarahan oleh kebanyakan orang Indonesia. Kadang petugas Arab Saudi ketika memeriksa paspor atau surat lainnya kelihatan marah, namun sebenarnya tidak. Termasuk suara majikan yang keras tidak selalu berarti mereka sedang marah. Hanya TKW kita kadang memahaminya berbeda. Sebaliknya, orang Indonesia hendaklah tidak mudah tersenyum pada lelaki Arab, meski maksud kita adalah untuk menunjukkan keramah tamahan atau kesopanan. Boleh jadi akan dianggap sebuah godaan oleh pria tersebut.
Bangsa Arab terbiasa dengan padang pasir yang keras. Adanya kasus antara majikan Arab dengan TKW boleh jadi terkait dengan kesalahpahaman antar budaya ini. Keempat, ekspresi bahasa tubuh orang Arab. Orang Arab akan menguncupkan semua jari-jari tangannya dengan ujung-ujungnya menghadap ke atas sebagai pengganti kata-kata "tolonglah Pak" atau "tunggu sebentar" atau "tolong sabar sedikit". Budaya lainnya, orang Arab akan saling merangkul seraya mencium pipi dengan bibir ketika berjumpa dengan teman dekat. Ini suatu perilaku yang dianggap tidak lazim oleh bangsa lain di dunia, bahkan mungkin juga oleh orang Indonesia. Merangkul sesama teman adalah hal lumrah. Tidak perlu risih, orang Arab boleh jadi akan tersinggung jika kita menghindar. Kelima, bergandengan tangan dengan teman lelaki itu aib. Bagi masyarakat Indonesia, bergandengan tangan dengan teman laki-laki adalah lazim. Namun, bagi orang Arab hal itu adalah aib. Pernah ada WNI yang menggandeng tangan temannya ketika berjalan di pertokoan Makkah. Tiba-tiba mereka diteriaki. Namun, jika yang menggandeng kita wanita atau pasangan kita, istri atau suami, hal itu adalah lazim di Arab Saudi. Keenam, berkendara di sebelah kanan. Bila di Indonesia, semua kendaraan dan angkutan umum wajib berada di jalur kiri jalan dan letak roda kemudi mobil berada di bagian kanan. Maka di Arab Saudi kebalikannya. Hal ini berbeda sama sekali dengan apa yang berlaku di Arab Saudi. Semua pengguna jalan termasuk waktu menaikkan maupun menurunkan penumpang berada di jalur sebelah kanan jalan. Khusus wanita jangan bepergian sendirian, harus bersama mahram atau suami atau sesama teman rombongan. Termasuk saat naik taksi. Saat naik maka laki-laki duluan, wanita belakangan. Sebaliknya saat turun maka wanita dahulu, suami belakangan. Hal ini untuk menjaga istri agar tidak dibawa kabur tukang taksi. Saat naik lift juga harus selalu didampingi. Jika saat naik lift bersama teman-teman wanita ada lelaki yang datang, lebih baik keluar dahulu. Dan satu lagi, hati-hati dengan kebiasaan remaja Saudi yang ugal-ugalan. Mereka kadang melakukan aksi ekstrim dengan mengemudikan jeep dengan hanya 2 roda di jalanan. Ketujuh, wanita adalah privasi. Nilai kehormatan orang Arab terutama melekat pada anggota keluarganya, khususnya wanita, yang tidak boleh diganggu oleh orang luar. Di Arab Saudi, wanita adalah sangat privasi. Di Arab Saudi, wanita tidak boleh menyetir, bekerja bebas, atau keluar rumah tanpa didampingi mahram. Merupakan hal tabu ketika kita menanyakan hal berikut. Sudahkah Anda menikah? Berapa umurmu? Atau siapa istri Anda? Sudah lazim di budaya Saudi, jika seseorang pria tidak pernah mengenal atau bahkan sekedar melihat wajah istri atau anak perempuan dari sahabatnya, meskipun mereka telah lama bersahabat dan sering saling mengunjungi. Sesama dosen yang puluhan tahun mengajar di jurusan yang sama pun tidak pernah tahu siapa istri sahabatnya. Bagi mereka, istri adalah privasi. Dalam kehidupan keseharian, wanita Arab itu bercadar, memakai pakaian serba hitam, keluar masuk rumah naik mobil. Rumah mereka pun berpagar tinggi. Hal ini membawa konsekuensi antar tetangga tidak bisa saling mengenal siapa saja wanita di rumah sebelah. Apalagi tidak ada budaya arisan layaknya di Indonesia, menjadikan interaksi antar warga begitu tertutup. Juga tidak lazim bagi seorang pria untuk memberi bingkisan kepada istri sahabat prianya itu atau untuk anak perempuannya yang sudah dewasa.
Karenanya, terhadap wanita Saudi tidak perlu kita bersikap sok ramah, berlama-lama memandang, apalagi menggoda atau mengganggu. Wallahu a'lam bishawab.